juga adalah tokoh-tokoh yang kita adalah keluarga antropologi yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan pengalaman masing-masing yang kaya, dan saya mau menyambut sebagai tuan rumah. Jadi saya salah satu antropolog, dan teman-teman antropologi ingin menyampaikan seruan keprihatinan dalam konteks melihat bagaimana perjalanan negara ini dikelola. Ya. Sebagai antropolog kita tidak bisa tinggal diam, dan tentu nanti ada pernyataan itu. Saya hanya mau menyampaikan bahwa pertama saya dan adik Sahrida diminta untuk bolehkah ini disampaikan di rumah sini, di rumah di Penegoro 57, tempat ayah saya ketika di Jakarta sebelum kemerdekaan. Dari sini juga memproklamasikan kemerdekaan, dan kemudian sampai akhir hayat beliau di sini 1980 meninggal. Nah, jadi kenapa saya tanyakan kenapa alasannya? Ya karena Bung Hatta adalah orang yang paling lurus, yang melihat sebagai pejabat yang tokoh nasional, wakil presiden, proklamator kemerdekaan Indonesia yang selalu bekerja sama kata dan perbuatan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu dari muda sampai akhir hayatnya, apa yang dikatakan selalu konsisten, itulah yang dilakukannya. Ya. Beliau tidak berjanji kalau tidak merasa tidak bisa memenuhinya. Nah, kemudian juga di dalam melaksanakan pemerintahan dimulai dari perjuangan beliau menanamkan ide kemerdekaan waktu di Perhimpunan Indonesia, kemudian juga berjuang dibuang di Bufendikbud dan Bandanera, kemudian di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memberikan masukan yang penting bagi pasal-pasal maupun ayat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, juga beberapa susunan alinea dan sebagainya. Beliau menyumbangkan pikiran, dan yang saya lihat adalah Bung Hatta itu orang yang mencintai tanah air dan bangsa, dan konsisten sampai akhir hayatnya menginginkan Indonesia maju. Dan bagi beliau Indonesia, pemerintah Indonesia harus membangun rakyat Indonesia dan mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan kemudian bangsa Indonesia harus dikelola. Negara kita ini adalah negara pengurus, bukan negara kekuasaan. Kita harus membuat rakyat Indonesia bersatu, jadi merdeka, berdaulat, bersatu menuju masyarakat adil dan makmur. Maka kementerian yang pertama itu bukan Kementerian Ekonomi, tapi Kementerian Kemakmuran, dan juga adil dan makmur itu beliau tekankan sepanjang hidup. Nah, juga beliau menginginkan Indonesia rakyatnya bahagia. Ya, bahagia itu bukan karena kaya, tetapi karena sejahtera, karena keamanannya terjamin. Dan kemudian juga ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya karakter bangsa kita tidak punya karakter bangsa yang tangguh untuk bisa mandiri, menjadi tuan di negerinya sendiri, dan tidak rendah diri terhadap bangsa lain. Nah, itulah ciri Bung Hatta yang ternyata cocok bahwa kita membutuhkan pemimpin seperti itu pada masa kini. Karena itulah keprihatinan yang dirasakan oleh kami para antropolog sampai pada hari ini. Itu teman-teman saya semua bersepakat untuk memberikan seruan keprihatinan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pesan yang sangat diperhatikan oleh semua bangsa kita, yang tua sampai yang muda,
dan untuk itu bisa membuat pemilu kita berjalan dengan baik sesuai dengan kita mencari orang yang paling mendekati sosok Bung Hatta yang betul-betul ingin bangsanya maju dan selalu sama kata dan perbuatan dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia selaku perwakilan dari keluarga Bung Hatta dan tuan rumah. Sekarang kita masuk ke acara inti. Bapak dan Ibu, kerabat semua, izinkan saya memperkenalkan satu persatu perwakilan dari organisasi dan yang akan menjadi pembicara dalam acara seruan ini. Yang pertama saya undang Ibu Suraya Afif dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia atau AAI. Silakan duduk, Pak Sur. Kemudian yang kedua saya undang Bapak Mulyawan Karim, Mas, dari Forum Komunikasi atau Forum Kajian Antropologi Indonesia atau FKAI. Silakan. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Mbak Teh Rina Hermawati, mewakili Asosiasi Departemen dan Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia, tapi kebetulan beliau berhalangan. Dan organisasi yang keempat yang mendukung seruan ini adalah dari Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia yang diwakili oleh Sabita Putri. Sabita, silakan duduk di sini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan masing-masing dari perwakilan organisasi untuk menyampaikan seruannya. Mas. Terima kasih, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama ini saya akan mengawali menyampaikan seruan keprihatinan kita yang nanti kemudian kita akan bergantian dilanjutkan oleh Mbak Suraya dan juga oleh adik Sabita Putri. Oke, jadi resminya dan formalnya seruan kita itu adalah sebagai berikut. Seruan keprihatinan masyarakat antropologi Indonesia. Pesan keteladanan membangun demokrasi yang berdaulat dan bermartabat. Ini bukan kali pertama kami, para antropolog Indonesia, berkumpul untuk menyatakan keprihatinan atas dinamika sosial politik yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat keindonesiaan. Maklumat kedaruratan pernah kami suarakan 8 tahun silam, tepatnya pada 15 Desember 2016. Ketika itu kami menyampaikan pernyataan keprihatinan atas merebaknya dalam masyarakat sikap intoleran dan kecenderungan penggunaan kekerasan dalam menyikapi perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan juga perbedaan pandangan. Hari ini kami berkumpul kembali untuk menyuruhkan keprihatinan atas situasi dan kondisi negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Kami sengaja berhimpun di rumah Bung Hatta ini karena beliau kami nilai sebagai sosok pemimpin dan negarawan pemberi tauladan. Tauladan bagaimana cara berpolitik yang santun, bermartabat, yang dilandasi kerendahan hati, cara berpolitik yang tidak melihat kekuasaan dan jabatan sebagai sesuatu yang dapat digunakan secara semena-mena. Sayang, semua pelajaran dan keteladanan yang berkenaan dengan nilai-nilai yang memuliakan sifat kejujuran, keadilan, sikap sportif, kesantunan, dan cara berpolitik yang bermartabat yang telah diberikan oleh Bung Hatta dan para tokoh pendiri bangsa lainnya, kini seperti telah sirna. Terima kasih. Silakan. Lanjut saja ya. Sini aja tadi. Seruan keprihatinan. Kami prihatin menyaksikan lunturnya etika, moral,
nilai kejujuran dan integritas berbangsa dan bernegara yang seyogyanya dijunjung tinggi. Kami prihatin melihat munculnya praktik yang menormalkan politik kekerabatan dengan memanipulasi peraturan perundangan yang merusak nilai-nilai dasar demokrasi. Kami prihatin akan banyaknya elit politik yang mereduksi demokrasi hanya sebatas strategi berpolitik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Kami prihatin atas perilaku politik transaksional uang dalam meraih kekuasaan. Kami prihatin akan terjadinya manipulasi aturan-aturan hukum sebatas untuk memperoleh kekuasaan. Kami prihatin dan gusar atas terjadinya berbagai tindakan yang melegitimasi penyalahgunaan sumber daya negara, termasuk bantuan sosial, untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Kami prihatin dan gusar atas terjadinya pelemahan secara sistematis lembaga-lembaga negara demi berbagai kepentingan politik kelompok tertentu. Kami prihatin akan adanya usaha-usaha melegitimasi politik uang yang dipraktikkan secara vulgar tanpa malu-malu lagi. Kami prihatin atas adanya kenyataan bahwa korupsi malah dijadikan alat dan strategi untuk meraih kekuasaan. Kami prihatin menyaksikan hilangnya budaya malu yang dipertontonkan oleh sebagian elit politik kita saat ini dan meluasnya budaya arogansi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan dan demokrasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan seruan rekomendasi. Di persoalan carut marutnya kondisi demokrasi kita saat ini, perlu kita segera cari bersama solusinya. Di penghujung masa kampanye ini, masyarakat perlu tetap bersikap kritis dan terus mengawali nilai-nilai etik dan moral para calon presiden dan wakil presiden serta calon-calon legislatif agar pemilu 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil. Presiden, para pejabat negara, serta para calon wakil rakyat harus menjadi sosok suri tauladan dengan mengaktifkan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan yang menjunjung tinggi moral luhur dalam demokrasi. Bukan justru menimbulkan kerancuan dan kebingungan akan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk dalam praktek budaya demokrasi kita. Kami menyerukan agar semua pihak kembali pada jati diri kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etik dan moral dalam berpolitik. Kita tidak boleh lupa pada cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah, air mata dan nyawa. Para martir reformasi tidak boleh mati sia-sia. Kita wajib menagih utang untuk mengadili para pelanggar HAM yang masa lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka yang telah membunuh dan menghilangkan jasad para pejuang reformasi. Hari-hari ini kita menghadapi pertarungan nilai yang akan menentukan jati diri kita sebagai bangsa di masa depan. Apa yang akan terjadi pada generasi penerus dan anak-anak cucu kita kelak jika hari ini kita tidak mewariskan keteladanan yang dilandasi etika dan moral kejujuran, kesederhanaan, dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia agar dapat menjalani politik secara terhormat. Pemilu seharusnya tidak hanya dilihat sekedar ajang politik untuk meraih kekuasaan, tapi terutama sebagai sarana pendidikan karakter bangsa. Setelah menghadapi lagi masa darurat kebangsaan di Indonesia, Jakarta 9 Februari 2024, atas nama seluruh warga masyarakat antropologi Indonesia, Asosiasi Antropologi Indonesia, Forum Kajian Antropologi Indonesia, Asosiasi Departemen dan Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia, dan Jaringan Kekerabatan
ataupun di Indonesia. Demikian